Maka kalau Bapak Ibu mengikuti renungan pagi di YouTube gereja kita, sepanjang 2 minggu terakhir ini, itu adalah intinya adalah bagaimana kita memanjakan hati Bapa, mengikuti hidup Yesus, mengenakan cara hidup Yesus, bersama dengan Roh Kudus, buka hati, rendahkan diri, bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya kita bisa memanjakan hati Bapa, melalui hidup seperti Yesus hidup. Kristen itu begitu aja, pathway-nya itu aja saudaraku sebetulnya. Kalau Bapak Ibu ikuti sampai minggu ke depan, nanti 1 minggu ke depan, Senin sampai minggu ke depan, itu akan terus masuk ke sana tujuannya. Bagaimana terus manjain hati Bapa, cloning Yesus, itu aja. Maka di dalam perenungan saya untuk mempersiapkan hari ini, saya kembali kepada perumpamaan Tuhan Yesus, berikan judulnya. Seri perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum, saudaraku. Saya bacakan di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, firman Tuhan berkata begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Inilah pemberitaan firman hari ini, saudaraku. Saya berikan satu insight bahwa lalang dan gandum ini berbicara tentang misteri kerajaan Allah di tengah dunia ini. Karena perumpamaan ini tidak sekedar berbicara tentang orang baik dan orang jahat. Ini adalah salah satu perumpamaan tentang misteri kerajaan surga. The mysteries of the kingdom of heaven. Ini adalah sebuah misteri kerajaan surga kalau kita pahami secara detail, saudara. Yesus sedang membuka tabir melalui perumpamaan ini. Tabir mengenai bagaimana kerajaan Allah bekerja di zaman sekarang ini. Saudaraku, orang-orang Yahudi pada zaman itu memiliki pengharapan bahwa ketika Mesias datang, Mesias itu akan segera menghakimi orang fasik. Memulihkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Dan Mesias itu akan mendirikan kerajaannya secara penuh dan utuh di bumi ini. Bangsa itu tidak membayangkan adanya masa di mana kerajaan Allah itu sebetulnya sudah hadir. Tapi belum dinyatakan secara sempurna. Tapi orang bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak memahami itu. Makanya tadi saya katakan ada misteri kerajaan surga di perumpamaan ini. Tapi melalui perumpamaan Yesus ini, Yesus mengajarkan sebuah realitas teologis yang sangat penting, yaitu apa? Kerajaan Allah itu sudah datang melalui pribadi Kristus ke bumi ini. Tetapi kepenuhannya masih menunggu
pada akhir zaman bumi ini nanti. Anda bersama dengan saya? Maka para teolog menyebutnya ini dengan konsep already but not yet. Kerajaan itu sudah dimulai, kerajaan Allah. Tetapi belum mencapai kepada kepenuhannya, kesempurnaannya. Maka selama masa penantian itu Allah mengizinkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Bukan karena Allah tidak berkuasa, dengarkan baik-baik. Bukan karena Allah tidak berkuasa, melainkan karena Allah sedang menggenapi rencana keselamatan dan penghakimannya dengan sempurna. Maka saudaraku, poin yang pertama coba tampilkan. Saya kasih gambaran begini. Kerajaan Allah itu punya 2 tahap. Tahap pertama sudah hadir, already. Kapan pastor? Ketika Kristus datang ke bumi ini. Maka ketika Kristus datang, kerajaan Allah sudah masuk ke bumi ini. Dan tahap kedua itu belum sempurna, not yet. Ini kita sedang menjalani ini, belum sempurna. Kepenuhannya, kesempurnaannya baru akan dinyatakan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Maka saya tadi katakan, para teolog menyebutnya dengan kalimat already but not yet. Anda harus paham ini dulu. Karena itu kita hidup di dalam masa penantian hari ini. Di masa penantian itu terang dan gelap masih berdampingan. Orang benar dan orang fasik hidup bersama. Lalang dan gandum hidup bersama. Gereja dan dunia berjalan bersama menuju kepada satu tujuan, hari penuaian. Setuju Bapak Ibu? Kita jalan bersama ini menuju kepada satu titik, hari penuaian. Maka perumpamaan ini mengajarkan bahwa sejarah manusia itu tidak berjalan sembarangan. Tetapi berada di dalam kedaulatan Allah yang mengarahkan segala sesuatunya. Dari pertama kali bumi dijadikan sampai pada akhirnya itu menuju kepada satu titik. Menuju hari penuaian terakhir. Maka kalau kita lihat dulu saudaraku latar belakang dari sejarah penulisan kitab ini. Kenapa Yesus menuliskan perumpamaan lalang dan gandum? Begini saudaraku. Coba tampilkan poin yang kedua. Di Palestina itu terdapat tanaman yang disebut darnel. Lolium temulentum. Itu saya coba cari, itu yang sering kali kita sebut dengan lalang. Coba ada gambarnya, kemarin saya cari gambarnya. Ini lalang. Ini gandum. Bapak Ibu, pada zaman Romawi, bentar ya sebelum kita bahas ini dulu. Pada zaman Romawi saya ceritakan dulu, menaburkan benih lalang di ladang orang lain, itu tindakan permusuhan yang sangat sengit sebetulnya. Kalau saya tidak suka sama orang, saya bisa malam-malam menaburkan benih lalang di tempat dia menanam gandum. Karena saya benci sama orang itu. Di zaman Romawi itu sering terjadi. Itu adalah tindakan permusuhan yang begitu serius, yang begitu amat, apa ya kalau bahasa Indonesia, benci banget. Bencinya cuma benci banget. Sampai i-nya banget, benci banget. Kalau bahasa Jawa itu geting. Nah itu tebarin. Sehingga tercatat kasus begini, nebarin lalang di tanah orang, itu dicatat di hukumnya.
tercatat dalam hukum Romawi sebagai bentuk sabotase terhadap hasil panen orang. Itu ada hukumnya. Maka Yesus memakai gambaran lalang dan gandum di ladang orang itu sebagai gambaran yang sangat dikenal oleh pendengarnya di zaman itu, di momen itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Karena dia hidup di zaman itu, dia tahu ada masalah itu. Maka ketika mengenakan perumpamaan ini, mereka segera paham betapa menyakitkan dan betapa merugikannya tindakan seorang musuh yang diam-diam datang pada malam hari. Dia orang-orang di zaman itu tahu rasanya sakitnya tuh di sini loh. Dia tahu kalau di Indonesianya itu apa sih kalau diam-diam gitu, kalau bahasa Jawa kan dilimpe. Kalau Indonesianya itu apa? Apa? Ditikung dari belakang. Aku ngertinya dilimpe Bapak Ibu. Diam-diam ces, itu sakitnya. Maka ketika perumpamaan ini digaungkan oleh Yesus, orang yang mendengar itu bisa merasakan, wah benar itu. Tapi Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada hal tentang pertanian sebetulnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia sedang berbicara sesuatu misteri kerajaan Allah. Maka saya coba merenungkan, penaburnya itu siapa sih? Yang menabur itu siapa? Kristus. Ladang itu apa? Dunia. Dunia kita ini. Benih gandum yang baik itu siapa? Anak-anak Allah. Lalang itu siapa? Anak-anak si jahat itu. Musuh itu siapa? Iblis. Penuaian itu apa? Akhir zaman nanti. Dan para penuai itu siapa? Malaikat Tuhan. Itu tertera dalam Matius 13:38-39, jelas ini artinya. Maka dengan demikian saudaraku, seluruh sejarah manusia dipahami sebagai medan peperangan rohani yang berlangsung di bawah kedaulatan Allah. Maka hidupmu dan hidupku di masa penantian ini adalah medan peperangan rohani. Amin saudaraku. Kita ulang sekali lagi, ngomong 1, 2, 3. Medan peperangan rohani. Senggol kiri kanannya, 1, 2, 3. Medan peperangan rohani. Kalau Anda tahu ini, berarti semua titik hidupmu 24 jam dari pagi sampai malam. Itu medan peperangan rohani. Anda akan tahu berarti ada sesuatu yang harus benar-benar aku perhatikan dalam hidup ini. Kalau dilihat dari ayat 24, tampilkan ayat 24, nanti akan saya bahas ini lagi. Ayat 24. Di kalimatkan itu dikatakan begini, seorang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Saya mencoba mencari ini, perumpamaan ini dimulai bukan dengan musuh saudaraku, tetapi dimulai dengan Allah. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu selalu baik. Katakan amin. Segala sesuatu yang dimulai dari Allah itu selalu baik. Dalam Kejadian 1 juga setiap karya penciptaan itu diakhiri dengan kalimat Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berarti boleh saya katakan begini, ayat 24 ini menggambarkan kepada saya dan kepada saudara-saudari di tempat ini, kejahatan itu bukan berasal dari Allah. Amin saudaraku. Dosa bukan bagian dari natur Allah. Kebusukan moral hari ini yang kita lihat itu pun bukan hasil ciptaan Allah. Yang percaya katakan amin. Karena Allah adalah penabur yang baik. Allah itu baik. Everything from God itu baik. Benihnya baik, ladangnya baik, tujuannya juga baik. Maka di sini kita melihat doktrin kebaikan Allah. Kalau boleh saya katakan dengan kalimat ini, poin yang ketiga.
divine goodness. Ini yang saya kalimatkan dengan berarti dari ayat 24 ini, saya bisa melihat bahwa ada doktrin kebaikan Allah, divine goodness. Allah tidak pernah menjadi penyebab kejahatan bumi hari ini. Meskipun di dalam kedaulatannya, dia tetap mengizinkan kejahatan berlangsung untuk sementara. Demi menggenapkan maksud Allah yang lebih besar di muka bumi ini. Maka kalau kita mengingat Roma 8:28 berbicara begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa saya katakan divine goodness, saudaraku? Karena hari ini kalau Anda lihat di sosial media, kamu akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan siapa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Pertanyaan yang pertama, gampangnya begini. Kalau Dia Tuhan, Dia tahu akan ada kejahatan, kenapa Dia tidak mencegahnya dari awal? Pernah lihat begitu? Pernah? Sering. Itu meragukan kebaikan Tuhan akhirnya. Seakan-akan Tuhan itu menjebak kita di tengah dunia yang kacau balau dan chaos ini. Kalau Dia Tuhan, kenapa Dia tidak mencegah Yudas untuk tidak berkhianat kepada dirinya? Coba, kita mulai bertanya, ya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, Allah tidak pernah menjadi penyebab kejahatan. Garis bawah ini. Meskipun di dalam kedaulatannya, Dia mengizinkan kejahatan berlangsung untuk sementara. Untuk apa, pastor? Untuk menggenapkan maksud Allah yang lebih besar. Orang percaya harus punya keyakinan ini. Tampilkan 3A. Tampilkan ini. Di balik dunia yang tampak kacau hari ini. Apa saudaraku? Tangan Allah tetap sedang bekerja. Anda masih bersama dengan saya? Maka poin yang pertama yang mau saya sampaikan di poin ini adalah Allah adalah penabur benih yang baik di ayat 24 ini. Kita lanjut ayat 25. Dikalimatkan begini, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Yesus tidak mengajarkan dualisme, saudaraku. Seolah-olah begini, Allah dan iblis punya power yang seimbang. Nah, saya coba merenungkan, tetapi pada waktu semua orang tidur, pada waktu penabur baik itu tidur, maka musuh itu datang. Orang kalau nikung berarti gak gentle, setuju? Setuju ya? Berarti gak head to head nih. Maka saya mencoba merenungkan, Yesus menyatakan kalimat ini, Anda tidak boleh punya konsep bahwa Allah dengan iblis disejajarkan kekuatannya. Oh nggak bisa. Di Alkitab dari perumpamaan ini menunjukkan bahwa iblis, musuh itu hanyalah makhluk ciptaan yang memberontak kepada Allah. Iblis tidak dapat mencipta. Amin saudaraku. Iblis tidak bisa mencipta. Iblis hanya dapat merusak apa yang sudah Allah ciptakan. Kalau Anda merenungkan ayat 25 ini yang saya tangkap. Maka dari itu, musuh tidak menciptakan ladang baru. Dia menabur di ladang milik Allah. Ini menunjukkan bahwa seluruh strategi iblis hanya bersifat parasit. Menumpang pada karya Allah yang sudah ada hanya untuk merusaknya. Itu sifat iblis. Iblis meniru kebenaran. Kelihatannya benar tapi nggak benar. Makanya hati-hati saudaraku, sekali lagi saya orang yang suka belajar.
Saya minta Roh Kudus untuk terangi hati saya, pikiran saya. Saya mau benar-benar back to the Bible. Kembali kepada Injil yang benar, bukan dari apa kata orang. Amin. Kalau enggak kita disesatkan, kelihatannya benar, tapi enggak benar. Maka letakkan siapa Allah dengan benar, Bapa kita. Letakkan Yesus dengan benar, Tuhan kita. Letakkan Roh Kudus dengan benar, Roh yang menuntun kita. Jangan sembarangan, saudaraku. Saya lebih baik mengkhianati manusia daripada mengkhianati Tuhan saya. Itu prinsip saya. Saya mulai berpikir bahwa kenapa? Karena iblis bisa meniru kebenaran. Dia menabur lalang di tengah kebenaran, ditaburnya firman yang benar. Iblis bisa menabur sesuatu yang salah. Iblis bisa meniru penyembahan, tapi ternyata kembalinya kepada diri kita penyembahan itu. Iblis bisa meniru pelayanan. Ternyata pelayanan itu untuk melayani hati iblis. Dan iblis bisa meniru kekudusan. Ternyata kekudusan itu hanya sebagai slogan dan ucapan di mulut manusia. Tidak pernah terrealistik dalam hidup masing-masing hidup. Karena strategi terbesar iblis bukan selalu menghancurkan gereja. Gereja bisa dikatakan gedung dan kita pribadi. Satu persatu ini kita adalah gereja milik Tuhan. Strategi iblis bukan selalu menghancurkan gereja dari luar, melainkan mencemari dia dari dalam. Dimulai dari hatimu dan hatiku, pikiranmu dan pikiranku, niatmu dan niatku. Maka disinilah bahaya terbesar orang percaya, saudaraku. Bukan penganiayaan, tapi kompromi. Katakan bersama kompromi, 1, 2, 3, kompromi. Pastor, apa sih contohnya orang Kristen hari ini kompromi? Saya temukan satu spirit yang sangat melekat di orang percaya hari ini, yaitu spirit mediocrity. Spirit mediokritas adalah sikap puas dengan kehidupan rohani yang biasa saja. Ini benih lalang, saudaraku. Tidak lagi punya kerinduan untuk bertumbuh, enggak ada. Tidak ada lagi kerinduan mengejar kekudusan Allah, enggak ada. Atau enggak ada kerinduan untuk all out, do your best, do the best, until reach your limit. Terbaik buat Tuhan, enggak ada. Nah ini spirit mediokritas, saudaraku. Ini bukan sekedar kelemahan, tetapi pola pikir yang membuat gereja kehilangan semangat ilahi. Ya udah datang aja, pelayanan udah tugas saja. Ya udah gereja itu nggak usah berlebih-lebih. Ya udah datang hari Minggu, datang hari Rebo, suruh pelayanan ya pelayanan, enggak ya enggak, masukin persembahan, that's it. Hari lain di luar gereja, I do my own style. Itu yang bahaya, saudaraku. Anda mau tidak mau harus buka telingamu, buka pengertianmu, wake up. Ini yang terjadi dalam kekristenan hari ini. Kalau enggak begini, spirit menggebunya bukan lagi Kristus. 2 orang Kristen hari ini, 2 besar. Yang satu gila doktrin, yang satu gila harta. Betul? Anda lihat kekristenan hari ini. Kalau enggak ribut masalah doktrin, ribut masalah harta. Tapi tidak ada orang yang punya spirit untuk mengenal hati Bapa, hidupkan Kristus dan berjalan bersama dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus sampai hidupnya berubah. Enggak ada. Ini saudaraku, wake up. Kita ini ada di sini seringkali. Apa cirinya mediocrity, pastor? Ya ibadah dilakukan rutinitas saja. Seharusnya ibadah itu adalah meet up,
gathering antara orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, bersama-sama memuji, menyembah Dia, bertemu dengan Sang Penciptanya. Ini loh, tengok kiri kananmu itu. Lihat wajahnya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lu ditengok, kok wedi menengok. Tidak menakutkan kok. Jadi jangan gak kenal. Amin. Bersama-sama togetherness. Ini gatheringmu. Minggu itu gatheringmu. Yes, kita bersama-sama. Lagunya apa sih? Biasanya lagu kita kumpul-kumpul itu apa? Apa sih yang gini? Kau sahabatku itu apa? Lagunya piye kuwi? Piye lagunya gimana? Oh ya, hari ini ku rasa bahagia. Nah kalau bahagia kamu diem. Amin. Amin. Bahagia apa? Coba lihat. Kiri kanannya ada senyum gak? Tuh lihat tuh. Nah. Kau sahabatku, kau saudaraku. Sahabat, saudara mesti kenal namanya. Nah ini aja gak kenal kok. Ini bahaya loh Bapak Ibu, gereja tidak boleh begini. Individualistik. Pastornya ngomong apa sih, rumah oke selesai, amin. Berkat Tuhan, pulang. Di sini nggak ada, di sini bagus sekali. Kekeluargaan sekali. Dirubah ya, amin ya. Coba tengok lagi kiri kanannya sekali lagi. Ganteng ayu begitu, aduh. Ya. Ini gatheringmu. Kalau dalam bahasa gereja sekarang, champion gathering tiap minggu. Para pemenang mingguan berjuang hidup kudus. Hari minggunya, yes, sorak-sorai sama Tuhan. Dan orang begitu enggak puas hanya jadi orang Kristen yang baik. Tapi dia kejar untuk keserupaan dengan Kristus. Orang yang punya spirit mediokritas, enggak, dia sudahlah, gini lah, cukup lah. Udahlah. Yang ambil bagian pelayanan, pokoknya selesai, cepet segera selesai, dah pulang aku. Itu orang yang punya spirit mediokritas. Kalau orang punya Tuhan, dia tahu kesempatan melayani adalah sebuah kehormatan. Maka dia akan berikan yang terbaik, paling baik, sungguh baik, perfect untuk Tuhan. Kau bisa perfect untuk pekerjaanmu, kenapa kau buat Tuhan tidak berani perfect? Apalagi spirit mediocrity, tidak lagi rindu firman Tuhan. Tidak lagi kepingin doa. Alah dosa kecil biasalah gak apa-apa. Mulai kompromi. Menolak perubahan, teguran, pertumbuhan rohani itu menjadi ancaman gangguan dalam spiritualnya. Dan orang-orang begini saudaraku. Ingat firman Tuhan mengingatkan, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu Wahyu 3:16. Dan Kolose 3:23 berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka sebelum saya lanjut saudaraku, bagaimana dengan kekristenanmu hari ini? Barangkali mungkin sudahkah musuh menaburkan lalang dalam hatimu. Akhirnya engkau tidak punya passion. Yang dulunya Rebo datang, Minggu datang, ada komsel datang, semua datang. Sekarang loyo udah. Betul? Saya ngomong apa adanya. Iblis itu lihai. Dia menaruh lalang itu, benih lalang itu dengan cara apapun, dari siapapun, bahkan bisa dari orang terdekatmu. Yang tujuannya satu, kau hancur, habis, tidak fokus kepada Tuhan. Anda masih bersama dengan saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Poin yang kelima tampilkan. Gereja yang dipenuhi spirit mediokritas akan sulit mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan sekedar bukan, no.
gerupiak-gerupiak. No, itu bukan kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang saya tulis di sini artinya apa? Orang punya gairah untuk hidup seperti Kristus. Itu kebangunan rohani. Amin saudaraku. Amin. Kalau orang tidak sampai di situ, bahaya. Karena kenapa kok bisa sulit mengalami? Karena hilang rasa lapar dan hausnya akan Allah. Sebaliknya, gereja yang hidup adalah gereja yang terus bertumbuh dalam kasih, kekudusan, dan kerinduan untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, spirit mediokritas itu membuat gereja merasa cukup dengan aktivitas. Hari ini Bapak Ibu lihat deh, gereja-gereja yang punya dana, punya sumber daya manusia kuat, aktivitasnya luar biasa. Buat padel, ya, terus apa lagi? Golf, apalah, tenis bersama, aktivitasnya banyak. Tapi saya ketika melihat itu, aku pengen Tuhan gerejaku suatu hari kayak begini, tapi belum ada dana. Tapi tahu nggak, Roh Kudus itu cerdas, dia letakkan saya satu titik. Padel pun, tapi kalau tujuannya bukan untuk semakin mengerucutkan kepada Kristus, buat apa? Halo, buat apa? Kamu hanya sibuk bermain, happy, wow. Tapi kau tidak mengerucutkan sebetulnya semua program gereja, aktivitas itu mengerucutnya kepada satu titik ini. Semakin tumbuh dalam kasih-Mu, kekudusan-Mu, dan semakin rindu seperti Yesus. Tapi karena zaman hari ini, iblis menaruh lalang, benih lalang tujuannya apa? Growth your church. Aku tahu, tapi tidak semua bisa digerakkan. Bapak Ibu bersama dengan saya enggak nih? Setuju enggak? Enggak semuanya bisa ke center ini. Maka akhirnya nanti enggak ada guna, saudaraku. Oke, ini poin yang kedua. Jadi musuh menabur lalang di ayat 25. Ayat 20 lanjut ya, ayat 26 sampai 29. Pertanyaannya begini saudaraku, mengapa Allah tidak langsung memusnahkan lalang? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan klasik sepanjang sejarah hidup manusia. Pastor, kenapa sih Tuhan kok biarin orang jahat kayak begitu masih hidup? Iya memang jahat banget ya. Tapi kok dibiarin? Lah itu, jahat yang ngetek. Bahasa Jawanya. Wow, Lucifer sama dia seleting Bapak Ibu. Kok iso dibiarin sama Tuhan? Sehat pula. Gemuk pula. Segar lagi. Terus ada lagi yang bertanya, kenapa ya? Kita orang benar gini malah menderita. Iya. Kenapa ya pastor? Ketidakadilan tuh kayaknya menang deh. Tahu jawaban Yesus? Jangan. Dicabut ya, jangan. Loh coba diulangi ya. Jawabnya Yesus apa? Jangan. Tuhan cabut orang itu, setan itu. Jawab Yesus ngomongnya apa? Jangan. Piye? Coba Anda jadi orang bener kan jadi kok gini? Jangan. Kata jangan saja itu mengandung kedalaman teologis, saudaraku. Begini, Allah sedang menunjukkan bahwa penghakiman yang tergesa-gesa itu bukan sifat Allah. Amin. Anda bersama saya nggak sini? Bano tak dongeng terus ngantuk Anda. Enggak ya? Jadi kenapa Allah kok tidak langsung jahat, terus cabut, nyetir mati gitu kan enggak? Ya, kenapa? Karena Allah sedang menunjukkan bahwa penghakiman yang ada di tangannya itu sifatnya tidak tergesa-gesa. Kita lihat yuk dua sifat Allah. Yuk tampilkan poin yang ke-6. Kita lihat dua sifat Allah yang berjalan bersama, saudara. Yang pertama itu kekudusan. Ini sifat Allah. Dosa pasti dihukum. Setuju nggak nih? Lemes. Setuju nggak nih? Makanya jangan berbuat dosa. Karena kenapa? Kekudusan Allah itu menuntut penghakiman.
apapun itu, sekecil apapun. Sifat Allah yang kedua, kasih. Kok gak dibuat mati pastor orang jahat itu? Lah ini, orang berdosa masih diberi. Kamu ngomong orang itu jahat, orang lain juga lihat kamu jahat. Kalau kamu ngomong Tuhan masih beri dia kesempatan, berarti orang lain juga ngomong kita diberi kesempatan sama podo. Berarti kasih Allah itu memberi kesempatan pertobatan setiap manusia di masa penantian ini. Nah, bertobatlah, masih ada waktu. Yang malas ke gereja, bertobatlah. Ke gerejalah yang kok sepi? Yang saya nggak berikan rajin lu gereja. Nah, masih ada kesempatan baca firman. Itu panduan hidupmu. Amin. Nah, masih ada kesempatan berdoalah. Kutuntun kau tidak jadi jahat lagi. Supaya kau punya kasih dalam Kristus. Pak, berikan pipi kanan. Pak. Lagi, pak. Jebol dong pastor, memang begitu. Hah? Yesus ngomongnya apa? Kalau kau ditampar pipi kanan, pak. Berikan pipi, pak. Kalau ditampar lagi, ya berikan lagi, pak. Lah penjut, iya penjut. Ikut Tuhan itu bahkan sampai habis. Yesus ajarkan nyawa pun ku beri. Bapak Ibu dengar ya, kemarin hari Rebo saya khotbah tentang mujizat pertama orang percaya itu adalah kelahiran baru. Itu mujizat, tidak ada satu manusia pun sehebat apa sih kamu. Bisa membuat dirimu kudus, gak bisa. Kalau orang bisa hidup kudus tanpa Tuhan, orang itu jadi sombong. Setuju? Maka orang itu mengandalkan Roh Kudus. Mengandalkan gambar Yesus. Fokus ke hati Bapa. Ini terus ini. Baru dia dijalani, berjalan. Masa penantian ini berjalan. Merubah, berproses. Lah Tuhan, tapi kalau, nih Bapak Ibu perenungan saya. Ini jawaban yang jelas. Pastor, lah kalau sampai mati aku belum sempurna. Tuhan itu punya keadilannya. Kalau kamu punya hati berjuang tiap hari 24 jam. Diproses, ini. Bertobat, metanoia. Meskipun kau di ujung belum sempurna, tapi kau berjuang. Masa keselamatan tidak di tanganmu? Masa sebegitu bengisnya Tuhan kita? Halo? Pahami ini. Maka jangan cuman, coba ya Bapak Ibu, 3 pilar gereja kita. Saya merenung, kekudusan hidup, tanggung jawab hidup, langit baru, bumi baru. Sebetulnya 2 pilar, 1 dan 3 ini bergantung kepada yang tengah. Bertanggung jawab hidup. Ini kuncimu untuk bertanggung jawab penjaga kekudusan, bertanggung jawab mengarahkan hidupmu ke langit baru, bumi baru. Cek, oke. Maka saudaraku, inilah kunci dari semuanya. Maka kau dan saya harus hidup bertanggung jawab sajalah, kau berjuang sajalah tiap hari. Hari esok urusan besok, hari ini urusan hari ini. Tuhan kan ngomong begitu. Hari ini kau fokus, hidupkan. Aku hidup dalam kekudusan, berjuanglah semampumu. Jadi gak usah munafik deh. Capek orang lihat kemunafikan kekristenan. Sebisamu berjuang, minta tolong Roh Kudus, garap. Ngerti gak? Kalau hari ini levelmu bisa 10, puji Tuhan. Kalau bisa 20, puji Tuhan. Tapi intinya berjuanglah tiap hari. Finalnya urusan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya rindu ini saudaraku ya. Jadi ini 2 sifat Allah. Maka sekarang ini adalah masa anugerah. Bukan karena Allah lalai, tapi karena memang Allah sabar, menunggu.
2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Loh, berarti Tuhan itu kasih tempo untuk kita bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka dari itu saudaraku, masa sekarang adalah masa anugerah. Bukan karena Allah mengabaikan dosa, tetapi karena ia sedang menanti sebanyak mungkin orang bertobat. Tuhan sedang menantikan sebanyak mungkin jemaat Rehoboth Semarang bertobat. Maka kalau Anda hari ini bertanya, kenapa Tuhan kok diam seakan-akan? Kesabaran Allah itu bukanlah kelemahan. Kesabaran Allah itu adalah ekspresi kasih Allah, saudaraku. Dan kesabaran Allah itu adalah kesempatan untuk kita bisa selamat. Amin. Amin. Maka inilah inti spiritual perumpamaan ini. Selama masih berupa tunas, gandum dan lalang itu tidak bisa dibedain. Coba gambar tadi. Saudaraku, gandum dan lalang ini waktu masih tunas pertama nggak bisa dibedain. Bahkan orang di sana yang lihai tentang pertanian pun tidak bisa bedain. Artinya apa? Dalam hidup rohani orang hari ini, seseorang bisa punya penampilan religius, sama-sama religius. Sama-sama mahir berbicara tentang ayat, eksposisi, ekspositori, eksegesis ayat, doktrin A, doktrin B, Tritunggal, monoteism, tahu semuanya. Aktif melayani, rajin ibadah, bahasa Latin, Yunani, Ibrani, bisa semua. Tapi ingat, Yesus tidak pernah melihat atau menilai dari penampilan lahiriah. Yang membedakan antara manusia lalang dan manusia gandum itu dari buah. Amin saudaraku. Dari buah, poin yang ketujuh tampilkan. Buah adalah karakter Kristus yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Artinya orang itu membuka diri, merendahkan hati, berproses. Kayak tadi saya bilang harian. Di proses harian. Itu kelihatan nanti buahnya. Jadi kalau gandum, kembali ke gambar itu. Gandum itu nanti lama-kelamaan akan semakin isi. Semakin berisi, semakin menunduk gandum. Lalang enggak, karena tegak, dia kosong. Halo, paham enggak? Pertama sama, mirip. Lama-lama gandum ini semakin berisi, semakin merunduk. Lalang tetap begini. Itu yang membedakan. Buahnya membedakan. Poin yang ke-8. Tampilkan. Ciri seseorang yang berbuah dalam Kristus. Semakin seseorang dipenuhi Kristus, semakin dia sadar bahwa seluruh hidupnya adalah anugerah. Semakin seseorang dipenuhi Kristus, semakin dia punya kedewasaan rohani. Yaitu apa? Merendahkan diri. Aduh, mau disombongin apa? Dia hidup hari ini semua dari Tuhan. Dan kerendahan hati itu adalah buah dari kedewasaan, kematangan rohaninya. Kalau sombong itu tanda bahwa jiwanya semakin kosong, masih kosong. Kayak lalang. Semakin dipenuhi Kristus, semakin menunduk nih orang. Nih, semakin dipenuhi Kristus, hidupnya semakin tentang Allah. Buahnya tentang Allah. Yaitu apa? Pekerjaan Allah di bumi ini dan jiwa-jiwa saja. Bukan tentang dirinya lagi. Saudaraku, ayat yang ke-30. Puncak perumpamaan ini bukanlah lalang atau gandum. Tapi penuaian. Katakan amin. Penuaian. Seluruh sejarah bergerak menuju kepada satu hari yang pasti. Hari penghakiman Allah. Kau dan saya tidak bisa melewatkan itu. Sekali lagi saya katakan dengan kasih. Bapak Ibu yang duduk di Rehoboth Semarang hari ini. Dan saya yang berbicara di mimbar kudus ini.
kita semua akan berdiri di tahta pengadilan Kristus suatu hari nanti. Di hari penghakiman Allah itu tidak ada satu orang pun bisa lewat itu. Maka segala sesuatu akan dinyatakan di hadapan tahta Kristus. Bagi gandum, dengar baik-baik, hari itu hari sukacita kemenangan kita. Tapi bagi lalang, hari itu adalah hari penghakiman yang sungguh teramat menakutkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan heran ya dengan kepalsuan kekristenan hari ini melalui perumpamaan ini. Yesus sudah menubuatkan bahwa selama gereja masih di bumi ini akan selalu ada lalang dan gandum. Karena gereja bukan kumpulan manusia yang sudah sempurna, tetapi medan di mana Allah sedang memurnikan umatnya. Katakan amin, saudaraku. Maka jangan kehilangan iman ketika kejahatan itu seakan-akan berjaya dalam dunia ini. Kayak menang ya kejahatan ini. Dengar, kejahatan orang fasik hanya sementara. Sementara. Allah tidak pernah terlambat. Ia sedang bekerja menurut waktunya yang tepat. Penghakiman yang tertunda itu bukan berarti penghakiman yang dibatalkan. Jadi jangan pernah kehilangan imanmu ketika engkau melihat kejahatan itu tampak berjaya di depan matamu. Periksa hatimu, bukan hanya identitasmu. Pertanyaan terbesar dalam hidupmu bukanlah apakah aku ada di ladang Tuhan, bukan. Semua orang ada di ladang Tuhan di bumi ini. Kau dan saya ada di ladang Tuhan di bumi ini. Tetapi pertanyaan yang harus kita hujamkan di dalam hati kita. Apakah aku sungguh-sungguh gandum yang lahir dari benih Kristus? Atau aku hanya tampak seperti gandum, ternyata aku lalang. Amin, saudaraku. Hati-hati. Maka biarkan Kristus membentuk karaktermu dan karakterku lebih dalam lagi. Karena tanda utama gandum bukan sekedar pengetahuan Alkitab. Tetapi kehidupan yang semakin hari menghidupkan Injil itu. Injil itu perkataan Yesus. Spirit Yesus. Maka kemarin Bapak Ibu saya tulis di di sepenggal kebenaran. Semua lirik lagu, semua pemberitaan firman, semua konsep kekristenan itu harus ada satu nama, Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan buang itu. Harus ada Yesus Kristus. Saya katakan ini sekali lagi, saudaraku. Saya mencoba merenung titik. Karena dia berkata dalam ayat, lupa saya, tapi kalimatnya begini. Tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Coba. Itu kalimat sudah dibold dan tidak bisa degradasi loh. Kamu jangan sembarangan Bapak Ibu. Tidak ada someone bisa sampai ke Bapa kalau maka nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saya akan masuk lebih dalam, saudara. Sampai Anda memahami betapa kenapa saya begitu terpananya dengan setiap kalimat. Hiduplah benar, saudaraku. Karena perumpamaan ini bukan terutama mengajak kita mencari siapa lalang di antara kita. Gak usah bingung nanti kamu lalang apa gandum ya. Kamu ketoknya lalang loh kamu itu. Ojo loh, enggak begitu. Ya nanti duduk kamu nih, lalang nih kamu. Bertobat ya, jadi gandum. Nanti bisa gak mau datang gereja lagi. Karena kasih itu tidak menghakimi. Amin. Ya, tenang loh. Nanti pulang, tadi Pastor Simon ngomong, Pi, kamu itu lalang katanya. Oh nanti datengin saya marah-marah nanti suamimu. Enggak loh ya.
Nggak usah, kita perumpamaan ini nggak cari siapa lalang, siapa gandum. Melainkan kita mengajak kita untuk bercermin di hadapan firman Tuhan. Tanya sama diri kita, apakah aku tiap hari itu menghasilkan bulir gandum enggak? Bulir Kristus enggak? Yang memuliakan Bapakku. Di setiap keputusan, di setiap respon. Itu berjuangnya lucu loh Bapak Ibu, saya sekarang gitu. Kalau ada, kemarin mobil saya diserempet lagi Bapak Ibu, berbiak gitu. Buanter lagi. Di jalan gitu kan. Bapak Ibu tahu mobil kalau hitam itu kalau ceret gitu kelihatan ya. Ya, dulu saya ada kalau ada orang pegang gini, jangan sarang laba-laba nanti gitu kan. Kan saya begitu kikrik, bahasa Jermannya kikrik. Kemarin rubak gitu, dudak gitu. Respon saya kalau dulu setan nih. Ceklak-klak, bung, 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 kejar. Nek perlu orang itu sampai kejebur, God. Alah, kalian kok kayak aku tok toh? Kamu ya begitu loh laki-laki, betul nggak? Kejar, sudah enggak, puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu, sudah enggak? Bapak Ibu tahu nggak yang saya lakukan? Nih, saya kan harus berbulir Kristus. Betul? Duduk, buanter Bapak Ibu. Nih kakak saya tahu, dia sampai mau minjem mobil saya enggak mau, kikrik. Karena saya begitunya. Kalau Bapak Ibu kenal saya dulu, mobil saya tidak pernah ada debu satupun. Tapi hari ini butaksnya minta ampun. Saya tidak pernah ngurusi mobil sekarang. Ya, itu kemarin dok gitu ya, saya cuman, aduh, berat rak yo wis lah nek berat kok dicat. Tapi saya sudah tidak ada respon. Setannya hilang. Kenapa? Karena Stephen Lim yang lalang dulu, sekarang berubah, mau jadi gandum yang berbulir Kristus. Beri tepuk tangan dulu. Nanti begitu, kalian di rumah hal kecil, ingat nih, ada suami istri datang toh. Bapak kan sama ibu nih, ngomong, nek ngamuk ibu toh, ingat gandum apa lalang kamu. Ya, gandum, jangan lupa gitu ya. Ya, kalau suaminya ngomel-ngomel gitu ya, kan kadang laki itu gitu. Ingat gandum. Amin ya. Jadi saya mau katakan ini saudaraku supaya kita menghasilkan bulir yang memuliakan Allah apa enggak? Karena ada generasi yang lihat. Karena kita seringkali munafik. Kita menyembunyikan keadaan hati kita. Kita bangun reputasi indah di mata orang, pencitraan. Tapi di hadapan Sang Penabur Agung itu, tidak ada satupun yang tersembunyi, saudaraku. Maka kita mematikan kepalsuan itu. Poin 9, ini mau selesai, saudaraku. Yuk kita baca, kiranya ketika musim penuaian tiba nanti, Kristus tidak hanya menemukan kita berada di ladangnya. Amin. Tapi menemukan kita sebagai apa? Gandum yang matang, jangan yang busuk loh, ya dibuang juga. Terus jiwa yang telah dibentuk melalui salib, dimurnikan oleh Roh Kudus. Dan semakin hari semakin memantulkan karakter Yesus. Poin yang ke-10 terakhir. Lalang dapat menyerupai gandum sementara waktu yang tadi saya katakan. Tapi musim panen selalu apa? Menyingkapkan siapa kita. Di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan keadaan hati. Tapi di hadapan Tuhan hanya kehidupan yang sungguh lahir darinya yang akan tetap bertahan sampai pada hari penghakiman. Amin. Haleluya. Bangkit berdiri saudaraku, Anda diberkati Tuhan.